Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Ramadan, NIM F1C221026, program studi matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam dalam menghadapi globalisasi. Baiklah, kita masuk ke pengertian apa itu globalisasi. Globalisasi adalah sebuah pandangan internasional yang mengakibatkan terjadinya pertukaran pandangan dunia dari segi produk pemikiran dan kebudayaan agar terciptanya sebuah kesamaan atau homogen. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Ada dua dampak globalisasi bagi Islam, yaitu dampak positif. Dampak positif seperti pola pikir yang sekuler. Globalisasi ternyata ada juga membawa manfaat bagi membuka cakrawala berpikir yang sangat luas dan dinamis, karena semua khazanah keilmuan terbuka lebar di bumi ini serta dapat dikomunikasikan kepada siapa saja. Yang kedua, ada dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu hilangnya suara hati nurani akibat banyaknya penyakit hati yang bersarang di dalamnya, yang menurut Fathul Musuli adalah 7 macam, meliputi kibir atau sombong, sum'ah atau membicarakan orang lain, gibah atau mengumpat di belakang orang lain, ria menunjukkan kehebatannya, suzon atau berburuk sangka, hasad, dengki. Selanjutnya ada bagaimana menghadapi tantangan globalisasi dalam pandangan Islam. Cara yang paling tepat dalam Islam yaitu memahami ilmu-ilmu Islam. Ilmu merupakan pengetahuan yang sifatnya umum dan sistematis, yang mana pengetahuan dari mana dapat disimpulkan keterangan tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Ilmu-ilmu Islam adalah ilmu yang menggunakan kaidah-kaidah keislaman, dari tata cara berhubungan secara vertikal terhadap sesama manusia ataupun secara horizontal yang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu Islam ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan pikiran, yang dimana akal dan pikiran tersebut digunakan untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itulah ilmu-ilmu Islam ada untuk dipelajari dari segi keilmuan agar kita menjadi pribadi dan mendapatkan tatanan kehidupan yang sesuai anjuran Allah dan Rasulnya. Tujuan adalah agar menjadikan masyarakat muslim khususnya mewujudkan nilai-nilai Islam pada pribadi manusia, sehingga menjadikan sosok yang berkepribadian muslim yang baik, beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, dan berakhlak mulia, mempunyai intelektual yang mumpuni, dan juga menanamkan dan membangun pandangan-pandangan hidup sebagai orang muslim agar mendapatkan arah yang lurus, tidak goyah dengan westernisasi yang menjerumuskan. Pada dasarnya, ilmu-ilmu Islam mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan, yang kemudian melahirkan ajaran akidah, syariah, dan akhlak. Kekeliruan dalam memahami ilmu-ilmu ini juga akan berdampak pada kerusakan. Bisa dibilang bahwa rusaknya suatu masyarakat selalu diawali dengan rusaknya suatu ilmu. Sebaliknya, bangkitnya umat Islam karena pertumbuhan keilmuan di Timur Tengah. Jadi tergantung dari seberapa besar kita menuntut ilmu tersebut dan menerapkannya ilmu tersebut, apakah akan menjadi kebaikan atau menjadi kerusakan bagi kita. Bila konsep ilmu yang terima benar akan menjatuhkan kita dari rezim pengetahuan, karena kita sudah tahu dasarnya dan kita mempunyai intelektual yang mumpuni, sehingga bisa tercegah dari sistem westernisasi. Tapi sebaliknya, jika konsep ilmu yang kita terima salah, maka kita akan lebih mudah terjerumus dalam sistem globalisasi, karena globalisasi dilakukan yang menyerang generasi terdidik. Kesimpulannya adalah di era globalisasi ini, dengan keadaan teknologi yang sudah berkembang dengan sangat pesatnya dan juga tidak ada batasan dalam mencari informasi dimanapun, kita perlu adanya peran dari ilmu-ilmu Islam agar kita terhindar dari sistem westernisasi. Karena dengan menambah intelektual pribadi kita yang didasari dengan Al-Quran dan hadis, mereka tidak dapat menyerang generasi terdidik seperti kita, karena intelektual kita berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis. Dan juga mendapatkan pandangan hidup yang sebenarnya, yaitu kita di dunia ini hidup secara singkat dan akan kembali pada Sang Pencipta. Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dalam empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi globalisasi. Yang pertama, ada perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika kita memahami ketentuan tertentu di dalam Al-Quran. Yang kedua, ada mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. Yang ketiga, ada mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Yang keempat, ada mengubah pemahaman yang historis menjadi historis. Selanjutnya ada kontribusi Islam dalam peradaban dunia.
Keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Yang kedua ada peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Ketiga ada penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, Senin, arsitektur, dan tata perkotaan. Yang terakhir ada pengaras utamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.